Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sultan Aristiawan dengan NPM 2317051099 dari kelas D. Kali ini saya akan mengerjakan studi kasus UTP IoT, yaitu studi kasusnya sebuah peternakan ayam broiler di daerah Sleman membutuhkan alat memantau suhu dan kelembapan di dalam kandang secara otomatis untuk menjaga kenyamanan dan kesehatan ayam. Perangkat ini harus mampu memberikan informasi secara real time dan dapat dipantau dari jarak jauh melalui smartphone agar peternak dapat segera melakukan tindakan bila terjadi perubahan kondisi lingkungan yang ekstrim. Berikut adalah rancangan simulasi perangkat Internet of Things yang memenuhi kebutuhan tersebut. Di sini syarat-syaratnya yang harus terpenuhi. Oke, langsung saja kita buka Walkwi. Ini kita menggunakan ESP32. Oke, langkah pertama saya akan merangkai dulu komponen-komponen. Yang pertama, sini saya akan mengambil eh, OLED SSD 1306. Kita hubungkan ini GND ke pin GND, VCC ke pin sini. Terus SCL ini kita pin 22, SDA ke pin 21. Oke. Selanjutnya kita ambil komponen DHT 22. Pertama VCC ini ke pin pin ini, terus SDA ke pin 23, GND ke pin GND. Oke, selanjutnya kita akan merangkai LED dan resistor. Di sini kita membutuhkan 3 LED berwarna eh, biru, kuning, dan merah. Oke, seperti ini. Ini kita hubungkan dengan GND. Selanjutnya kita tambahkan resistor. Masing-masing LED memiliki mendapatkan satu resistor. Ini untuk LED warna biru kita hubungkan dengan pin 12. LED berwarna kuning kita hubungkan dengan pin 14. LED berwarna merah kita hubungkan dengan pin 27. Nah, di sini kita ganti warnanya biar tampilannya lebih menarik. Salah. Oke, selanjutnya kita tambahkan buzzer dan satu buah resistor. Ini kita hubungkan dengan pin GND-nya. Dan kita beri satu buah resistor. Ini kita hubungkan dengan saya akan menggunakan pin 25. Ini kita kasih warna putih aja. Oke, untuk rangkaiannya mungkin seperti ini saja. Selanjutnya kita akan menambahkan library. Yang pertama itu ada SSD 1306, terus GFX library,
Terus kita tambahkan DHT, DHT sensor library, dan yang terakhir Blink. Oke, mungkin 4 aja library yang kita butuhkan. Selanjutnya kita, oke, sebelum mulai codingnya, kita akan membuat blinknya dulu dengan cara new template. Ini kita kasih nama eh, UTP IoT. IoT. Oke, untuk hardware-nya ESP32, connection tipenya itu WiFi. Terus kita down. Oke, di sini kita masuk ke di sini di bagian sini kita masuk ke device, habis itu ke new device from template. Terus di sini kita pilih UTP IoT, terus kita create. Terus kita mendapatkan sebuah token. Di sini kita salin saja. Terus kita pastekan di codingan walkway. Paste sini. Oke, ini kita silang saja. Selanjutnya ini akan kita edit. Terus ini kita masuk ke bagian data stream. Di sini kita membuat data stream baru, virtual pin. Yang pertama kita akan membuat temperatur. Kita kasih warna hijau. Oke, untuk tipe datanya ini double dan unitnya itu Celsius. Terus minnya ini min 40 dan maksimalnya itu 80. Terus kita create. Selanjutnya kita buat humidity pin virtual, kita buat lagi. Ini kita buat humidity. Ini kita beri warna oranye. Tipe datanya ini double dan unitnya itu persen. Minimalnya itu 0 dan maksimalnya 100. Create. Terus buat lagi virtual pin. Di sini kita buat switch. Ini kita beri warna ini aja. Terus untuk tipe datanya integer, unitnya non, terus nya tetap default rate. Kita buat lagi virtual pin ini untuk LED-nya. Kita membutuhkan 3 LED. Kita membutuhkan 3 data stream untuk LED. Yang pertama LED red. Kita kasih warna merah. Tipe datanya udah begini aja, create. Terus warna kuning, LED yellow. Ini kita beri warna kuning, create. Kita buat lagi satu lagi, LED blue. Ini kita beri warna biru. Kita create. Ini kayaknya nyaru banget warnanya. Kita ganti saja warna hijau. Oke, seperti ini. Terus kita save and apply. Oke, selanjutnya kita akan uh, edit dashboard lagi. Terus kita masuk ke bagian event and notification. Jadi di sini kan studi kasus dia meminta selain itu notifikasi akan dikirim secara otomatis ke smartphone. Notifikasi ini akan menampilkan pesan peringatan kondisi kandang tidak aman melalui aplikasi Blink atau email. Jadi kita akan membuat notifikasi baru yaitu create event. Ini kita kasih nama peringatan. Terus tipenya warning. Ini kita kasih warna merah. Terus bagian notifikasi kita enable emailnya device owner, push notification-nya ke device owner. Terus ke setting ini pesannya akan
dikirimkan setiap berapa waktu. Jadi di sini saya menggunakan 1 menit. Terus udah itu saja, terus kita create. Kita save and apply. Kita buka lagi. Nah, di bagian sini, di bagian web dashboard, ini kita akan membuat desainnya. Yang pertama kita tambahkan eh, temperaturnya ini. Kita buat dua. Oke, seperti ini. Terus kita tambahkan switch. Kita juga butuh lampu, indikator lampu, tiga buah. Selanjutnya untuk yang ini kita setting ke temperatur seperti ini aja. Yang ini kita akan ke setting ke humidity. Terus yang ini switch kita atur data streamnya switch. Ini show, ini nyala dan mati. Kita save. Terus yang ini untuk lampu berwarna merah, LED red. Save. Ini untuk LED berwarna yellow. Save. Ini untuk LED berwarna blue. Save. Oke. Jika sudah seperti ini kita save and apply. Oke, jadinya seperti ini. Selanjutnya kita balik lagi ke Walkme. Kita akan melanjutkan codingannya. Pertama, blink, print, serial. Selanjutnya kita include wifi dan lain-lainnya. Selanjutnya include DHT. Selanjutnya include GFX. Selanjutnya include SSD 1306. Selanjutnya kita definisikan screen dari si OLED dengan cara seperti ini. Jadi screen width ini kan ukurannya 18 kali 64.
Hey, selanjutnya char authentic SSID dan password dari si belinya itu dengan cara char out. Kita masukkan tokennya itu yang ini, tokennya, jadi kita panggil ini char SSID walkWe, karena kita menggunakan walkWe jadi ini settingan default walkWe. Yes. Terus char password. Ini kosongkan saja. Selanjutnya kita buat ada fluid SSD 1306 display screen with koma screen height koma dan koma min 1 ini di koma. Selanjutnya kita panggil pin-pin yang kita gunakan, yaitu dari pin LED merah, pin dari LED yellow, pin dari LED biru, dan pin dari LED pin buzzer dengan cara in pin LED, kita namakan LED pin LED red. Ini kita gunakan di pin 27. Terus in pin LED yellow. Ini kita gunakan di pin 14. Selanjutnya in pin LED blue. Ini kita gunakan di pin 12. Terus in pin buzzer. Ini kita gunakan di pin 25. Selanjutnya kita buat void sensor dengan cara void sensor. Sini pertama kita float temperatur dht dot read temperatur dan float humidity dht read humidity. Selanjutnya display clear display. Oke. Terus display set text size 1.
Ini kita membuat ukuran size-nya yaitu 1. Nanti akan tampil di LED. Selanjutnya display, set text color, yaitu kita beri warna white. Selanjutnya display, set cursor, yaitu letak dari tulisan nanti teksnya itu di sebelah mana. Di sini saya ingin membuat teksnya itu berada di tengah-tengah OLED-nya dengan cara 0,20. Terus selanjutnya display, print suhu, suhu, suhu. Terus display, print temperatur yang ini kita panggil di sini. Terus display, printlen. Ini karena dia suhu itu Celcius, jadi kita buat Celcius. Ini kita copy aja buat humidity-nya, kelembapan. Oke, di sini kita ganti kelembapan. Terus ini kita panggil si plot ini humidity, dia satuannya persen. Terus selanjutnya display, display biar dia nampil. Selanjutnya di setup ini kita oke, di setup ini kita panggil dulu share begin. Ini kita hapus saja. Ini kita panggil pin mode. Pin mode dari pin LED red, pin LED yellow, pin LED blue, dan pin buzzer. Biar cepat kita copy paste aja. Oke, seperti ini. Ini berarti yellow. Ini blue. Ini si buzzer. Selanjutnya kita panggil begin blinknya. Dengan cara blink begin out 20 SSID dan password. Terus DHT-nya, DHT terus while, karena kita tadi OLED-nya ini kita menggunakan pin 21 dan 22. Jadi ini kita isi 21,22. Terus display SSD 1306 Sweet 0 X3C. Selanjutnya display clear
display. Selanjutnya display. Oke, seperti ini. Oke, ini kita lanjut lagi di sensornya ini. Sensornya kita tambahkan ketentuan yang tadi yang ada di soal di studi kasusnya. Pertama, if temperatur, oke, di sini jika temperatur di antara 25 hingga 30, 25 hingga 30, 25 dan temperatur kurang dari 30. Ini kita kurang saja dulu, kurung. Dan di sini kelembapannya 55% hingga 65%. 55 dan kurang dari sama dengan 65. Oke, seperti ini. Ini kita copy paste aja. Ini else. Oke, selanjutnya di yang kedua, jika naik kisaran 31 hingga 33. 31 hingga 33 dan kelembapannya 66 sampai 70. Terus yang ketiga di bawah 25 dan melebihi 33. Kurang dari 25. Kurang dari 25 atau ini kita pakai atau karena di sini dia atau melebihi 33. Lebih besar dari 33. Terus kelembapannya itu kelembapan di bawah 50 atau di atas 70. Kurang dari 50 dan lebih besar dari 70. Taruh. Ya, 50. Selanjutnya ini jika kondisi 1, maka dia kita dulu panggil dulu eh, digital white pin LED red, kita buat low. Oke, seperti ini kita butuh 3 karena ada 3 LED. Dan nanti kan kondisi 1 buzzer tidak bunyi, jadi kita panggil juga pin buzzer dengan cara no tune pin buzzer. Terus ada juga karena kita ingin menyalakan LED
yang ada di blinknya ini, maka kita panggil juga blinknya. Blink virtual right. Oke. Karena di sini LED merah itu V3, LED yellow V4, dan LED blue V5. Maka di sini V3 dulu, V3 kita buat 0 dulu saja. Paste, copy paste. Ini buat yang yellow yaitu 4, dan ini buat yang blue yaitu 5. Oke, selanjutnya ini kita copy paste saja ke sini dan sini. Seperti ini. Karena di oke, kita buat sini dulu ya. Di kondisi satu ini lampu biru yang menyala, buzzer tidak berbunyi. Lampu biru yang menyala, lampu biru. Ini lupa kita ganti. Ini kita ganti yellow, aduh, dan ini blue. Oke. Karena di kondisi satu ini lampu biru yang menyala, berarti ini kita hide. Hide. Dan berarti kan lampu biru itu ada di V5. Maka V5 ini kita buat 1. Karena kalau 0 itu mati dan 1 itu nyala. Terus kondisi 2, untuk kondisi 2 lampu kuning menyala. Berarti ini yang lampu yellow ini kita hide. Dan karena lampu yellow itu ada di V4, maka V4 ini kita ubah menjadi 1 supaya nyala. Terus di kondisi 3 ini lampu merah yang menyala. Berarti lampu merah ini kita hide. Dan karena LED merah ini ada di V3, maka di V3 ini kita buat 1 biar nyala. Dan di kondisi 3 ini tidak ada buzzernya menyala. Jadi ini kita hapus. Jadi kita buat seperti ini. Jadi kita buat dulu di sini, yaitu boolean buzzer enable sama dengan true. Blink right V2. Kenapa V2? Karena ini switch ini ada di V2. Maka kita buat seperti ini. Terus kondisinya itu jadi in pin value from as in buzzer enable pin value dengan 1. Oh iya, sebelumnya ini saya belum memanggil dari DHT. DHT Pro 23. Di sini kenapa 23? Karena ini DHT ini pin di pin SDA ini kita menggunakan pin 23. Maka kita isi 23, DHT 22. Ini.
Selanjutnya kita balik lagi ke eh, void sensornya. Di sini kita panggil if eh, buzzer enable blink virtual white v2. Oke, jadi nanti ketika buzzer ini bunyi, maka dia eh, switch ini akan menyala. Dan nanti jika si user ini akan mematikan, dia akan mengklik saja. Jadi kita buat menyala. Jadi terus eh, biar buzzer ini bunyi, maka kita pakai tone pin buzzer, 400. Terus else-nya, jadi else-nya itu buzzer tidak berbunyi. Eh, pin buzzer. Ini selanjutnya kita ingin jika kondisi tiga ini kan dia kan di studi kasusnya ini dia minta eh, selain itu notifikasi akan dikirim secara otomatis ke smartphone. Notifikasi ini akan menampilkan pesan peringatan kondisi kandang tidak aman. Ini kita copy saja. Nah, nanti kita akan mengatur notifikasi apa yang akan dikirim ke si user atau ke device dari Blink ini. Nah, cara Blink log event ini tadi kita namai notifikasinya sudah kita buat dengan nama peringatan. Jadi di sini kita isi peringatan. Nih, di sini kita akan mengatur teks apa yang kita kirimkan kepada device Blinknya. Itu kita isi peringatan kondisi tidak aman. Terus, oh ya, seperti ini. Peringatan kondisi kandang tidak aman, koma. Selanjutnya, di sini karena kita ingin menampilkan temperatur dan eh, humidity-nya, suhu atau dan kelembapannya di Blink ini, maka kita akan panggil Blinknya. Blink virtual right V0. Kenapa V0? Jadi eh, temperatur ini V0 dan humidity ini V1. Jadi kita V0 panggil temperaturnya. Dan ini untuk V1 yaitu humidity. Oke, seperti ini. Selanjutnya ini kita akan memberi delay yaitu 500. Terus kita panggil fungsi blinknya blink dot run dan sensornya void sensornya kita panggil sensor. Oke, terus selanjutnya kan dia di sini menyala. Si switchnya ini kan nanti akan menyala jika bunyi. Nah, jika pindah tiba-tiba kelembapannya nurun dan
apa kelembapan dan suhunya stabil, maka dia akan mati si switchnya. Maka kita buat seperti ini. Ini kita copy, kita buat di sini. Jadi dia satu biar si switchnya mati. No, oke, mungkin seperti ini dulu. Coba kita running. Oke, ada salah di baris ke 102 displaynya, kita tulisannya salah. Display, kita running lagi. Oke, kita akan coba terus.
Oke, sudah berhasil. Coba kita akan coba dulu di kondisi yaitu suhu temperaturnya 25 hingga 30. Oke. Terus kelembapannya 55 hingga 65. Oke. Lampu biru menyala ya. Dan di sini lampu biru menyala. Oke, ini kita aja. Ini. Nah, lampu biru menyala di sini menyala juga. Selanjutnya kita buat kondisi 2, yaitu temperatur 31 hingga 33 dan kelembapannya itu 66 hingga 70. Nah, sini lampu kuning akan yang menyala. Di sini juga lampu kuning yang menyala. Selanjutnya untuk lampu merah. Ini kita pulin saja, pulin. Tuh, agak ngelek ya. Apakah ada yang salah? Oh iya, ada yang salah. Jadi di sini aturan atau bukan dan. Oke, kita running lagi. Oke. Nah, berhasil dia akan bunyi dan di sini lampu merah akan berbunyi juga. Nah, di sini kita bisa mematikan. Nah, dia akan mati dan oh ya di email bakalan muncul peringatan. Nah, ini kan muncul peringatan. Peringatan kondisi kandang tidak aman. Oke, seperti itu dan saya akan mencoba belinya di smartphone. Terus saya akan setup terlebih dahulu. Oke, saya di sini menggunakan Android Studio untuk perantara menampilkan HP saya. Jadi pertama-tama kita buka Blink. Maaf, agak nge-lag sedikit. Setelah itu kita klik sini dan kita buat UTP IoT. Nah, di sini kita klik mana aja. Nah, kita di sini tambahkan ini. Kita buat kecil saja. Ini kita duplikat, kita butuh dua.
Sini. Selanjutnya kita tambahkan button dan kita tambahkan eh, LED, 3 buah LED. Oke, seperti ini. Ini kita setting untuk temperatur. Ini kita kasih nama temperatur. Terus kita close. Terus yang ini untuk humidity. Ini kita setting humidity. Kita kasih nama humidity. Ini colornya kita ganti aja biru. Ini terus off switchnya ini kita mode-nya itu modenya switch. Data streamnya kita ganti switch. Terus kita kasih, tidak usah kita kasih title, nyala, mati. Ini aja. Yang ini aja. Sudah. Terus yang ini untuk lampu berwarna merah. Kasih nama LED red. Colornya red. Yang ini LED yellow. Kita kasih warna kuning. Terus yang ini untuk LED biru. Kasih nama LED blue. Oke, seperti ini. Terus kita keluar saja. Nah, oke. Di sini masih warna putih belum aktif, jadi kita akan kita aktifkan dulu ini. Kita running dulu. Nah, sudah aktif. Maaf, di HP agak sedikit nge-lag. Ini kita atur dulu. Oke, di sini lampu biru menyala. Ini agak sedikit nge-lag. Nanti dia akan menyala lampu biru. Oke, mungkin di sini agak nge-lag banget, jadi mungkin itu saja. Itu saja UTP IoT dari saya. Sekian, terima kasih.